Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Nah, kalau kita ditanya apakah yang paling menarik dari komunitas yang namanya gereja? Yang paling menarik ini bisa dikatakan identitas gereja, yang menarik juga bisa dikatakan sesuatu yang membuat orang ini mau masuk di dalamnya. Apapun itu, kalau kita ditanya, apakah yang paling menarik dari gereja? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri, banyak yang mengatakan, oh gereja yang paling menarik adalah kasih. Dikatakan orang Kristen adalah komunitas yang menunjukkan atau komunitas yang dibangun atas dasar kasih. Dan memang betul, ada orang-orang dan mungkin juga termasuk kita ikut terhisap di dalam gereja karena kita tertarik dengan kasih itu. Kan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tidak jarang juga karena kasih pula ada orang-orang yang merasa bahwa gereja itu menjadi tidak lagi menarik. Kenapa? Karena mereka merasa ketika ada di dalam gereja mereka tidak menemukan kasih. Mereka merasa bahwa oh mungkin di tempat yang lain atau gereja yang lain kasihnya lebih banyak. Atau mereka lebih tertarik karena mereka merasa ada hal-hal yang lain yang ditawarkan di tempat itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah sebuah tema yang ingin mengajak kita memikirkan kembali atau bahkan merekonstruksi ulang, menata ulang konsep kita tentang gereja. Kita diajak untuk kembali merenungkan kalau kita terhisap di dalam gereja, apakah yang sebetulnya selama ini membuat kita mau masuk, mau bertahan, mau berkarya di dalamnya. Dan selain itu, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan kita hari ini memang bukan bacaan yang secara khusus membahas tentang gereja. Tapi bacaan kita hari ini adalah bacaan yang ingin mengajak kita memikirkan kembali atau membentuk kembali identitas kita sebagai gereja. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21 adalah sebuah rangkaian boleh dikatakan pidato atau khotbah perpisahan Yesus kepada para murid. Di mana setelah Yesus selama 3 tahun bersama dengan para murid, dan hari itu, saat itu Yesus berpisah atau Yesus mengucapkan, menyampaikan pesan-pesan dan sekaligus mengatakan bahwa ia akan berpisah, tidak lagi bersama dengan para murid. Kalau kita mencoba membayangkan situasi pada waktu itu, bisa jadi Bapak Ibu Saudara kalau kita meminjam istilah yang lagi ngetren sekarang, para murid hatinya sedang ambyar. Kenapa saya katakan ambyar? Karena mereka sedang cinta-cintanya, sedang kagum-kagumnya, sedang berharap begitu luar biasa kepada Yesus. Tapi tiba-tiba Yesus mengucapkan salam perpisahan. Bagaikan seorang kekasih, kalau dia sedang mencintai orang yang dikasihinya, cintanya itu sedang pada puncak-puncaknya, lalu tiba-tiba sang kekasihnya ini pamitan untuk pergi, tidak lagi bersama dengannya. Bapak Ibu Saudara, situasi ambyar itulah yang ada dalam kehidupan para murid ketika mendengar apa yang Yesus katakan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, Yesus mengawali atau dalam Yohanes 14 ayat 15 ini, Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini sebuah perkataan yang sangat gamblang, perkataan yang sangat jelas, apa adanya, dan Yesus mengatakan jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah saudara, Yesus sebetulnya ingin mengajak kepada kita untuk
mencoba melihat kembali apakah betul ketika kita masuk dalam sebuah komunitas gereja, karena kita menyadari kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Yesus. Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus tidak mengatakan, kamu menuruti segala perintahku sebagai bukti atau kamu menuruti segala perintahku, maka itu adalah bukti kasihmu. Tidak. Yesus mengatakan karena kasih itulah maka para murid termasuk kita melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang kasih, maka kasih ini sebetulnya sesuatu yang sangat unik. Kasih adalah sesuatu yang merupakan daya tarik atau punya daya ikat, punya daya magis tertentu. Kenapa saya katakan itu? Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita sedang dalam masa tinggal di rumah atau stay at home, maka kita boleh dikatakan 80% bahkan lebih waktu kita itu bersama dengan anggota keluarga kita. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu Saudara mau jujur, kira-kira ya, sebelum stay at home dengan sekarang konflik dalam keluarganya lebih besar mana? Lebih besar dulu atau ketika serumah terus ketemu? Suami istri kalau dulu mungkin pagi udah berangkat kerja sendiri-sendiri, malam baru ketemu, pulang di rumah sudah mungkin kondisi fisiknya lelah, ada cerita masing-masing. Orang tua pagi hari anaknya sudah sekolah, anak pulang dari sekolah, kemudian anak bisa cerita, oh di sekolah begini dan begitu, orang tuanya juga antusias mendengarkan. Tapi kalau sekarang saudara, 80% itu ketemu. Ya. Selalu lihat, selalu ketemu, ya. Yang dulu nggak jadi masalah, tapi sekarang bisa jadi masalah. Ya. Kalau dulu mungkin karena nggak jarang ketemu, nggak merasa oh itu kebiasaan yang menjengkelkan, tapi karena sekarang ketemu terus setiap hari, bahkan setiap saat 80% waktu kita itu dihabiskan bersama dengan anggota keluarga kita, kebiasaan yang dulu nggak apa-apa, sekarang menjadi aneh dan kita komplain. Ya, kita merasa, wah kok begitu dan seterusnya dan seterusnya. Nah saudara, tetapi dalam masa-masa seperti inilah sebetulnya kita diajak untuk kembali melihat sejauh mana relasi atau sejauh mana kasih itu mengikat kita sebagai anggota keluarga. Nah yang menarik kalau kita mau belajar itu belajar dari anak kecil, saudara. Terus terang bagi kami dengan 2 anak usia 6 tahun dan 2 tahun, ketika harus stay di rumah bersama, itu bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena kami harus menjadi pihak yang bisa mendamaikan 2 anak ini. Ya. Ketika kakaknya diam, adiknya tiba-tiba jahil, gitu ya. Adiknya jahili kakaknya, kakaknya marah. Demikian pula sebaliknya. Nah, ketika itu terjadi, saudara, berapa lama 2 anak ini selesai ngambeknya? Tidak sampai 5 menit, biasanya 3 menit. Dan itulah unik, saudara. Kenapa saya katakan unik? Kalau 2 anak ini bangun tidur, kakak cari adiknya, adik cari kakaknya. Tapi setelah bangun tidur, nggak lama kemudian mereka sudah rame lagi. Ada saja yang direbutkan, ada saja yang menjadi persoalan. Tapi apakah itu berarti menyurutkan kasih mereka? Tidak. Demikian pula kita sebagai komunitas pengikut Kristus, boleh katakan sebagai gereja. Apakah berarti kalau gereja itu punya identitas kasih? Apakah berarti kita tidak lagi atau di dalam gereja berarti tidak mungkin muncul perbedaan pendapat, tidak mungkin muncul perselisihan, bahkan tidak mungkin muncul konflik? Tentu saja tidak. Di dalam gereja, konflik, perbedaan pendapat
perselisihan itu sangat mungkin terjadi. Tetapi itu semua tidak akan membuyarkan, tidak akan membuat kita terpisah, tidak akan membuat kita tercerai-berai dengan syarat kalau kita mengikuti apa yang Yesus katakan. Kalau kita sadar betul bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Yesus, orang-orang yang sudah menerima cinta kasih Yesus, maka kita akan tetap menjadi satu tubuh Kristus. Nah, kita sudah menjalani masa ibadah di rumah ini kurang lebih hampir 2 bulan. Bahkan ketika kita menjalani ini, berapa orang yang kangen dengan gereja? Berapa orang yang rindu untuk datang beribadah dalam gereja? Kita nggak tahu nanti kalau ketika sudah boleh beribadah lagi di gereja, apakah langsung datang banyak atau justru merasa sudah biasa di rumah, ya. Kita nggak pernah tahu. Tetapi kemungkinan besar karena rasa kangen, rasa rindu itu begitu besar, kita itu rindu untuk kembali lagi dalam gereja. Nah, situasi inilah yang seharusnya kita terus bangun, situasi di mana kita terikat dalam kasih Kristus. Nah, selanjutnya saudara, berita sukacita bagi para murid dan bagi kita semua ketika Yesus mengatakan akan pergi, Yesus ternyata tidak membiarkan para murid sendirian. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Nah saudara, roh kebenaran atau Roh Kudus inilah penolong, penghibur, parakletos inilah yang Yesus janjikan kepada para murid. Dan Yesus mengatakan dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah saudara, kuasa Roh Kudus inilah yang rupanya akan menuntun para murid, menuntun gereja Tuhan sepanjang masa untuk mereka dapat hidup, untuk mereka dapat menyadari siapa diri mereka. Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita sebagai gereja untuk tetap hidup dalam kasih dan sesuai tema kita, membangun relasi yang intim dengan Bapa, dengan Kristus, dan dengan sesama. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Yesus Kristus, tadi saya katakan nuansa atau latar belakang dari peristiwa ini adalah Yesus yang berpisah, kemudian para murid merasa hancur atau ambyar hatinya. Bisa jadi dalam diri mereka pada waktu itu merasa kecewa. Mereka kecewa karena mereka sudah meninggalkan masa lalunya sebagai penjala ikan. Mereka mengikut Yesus, mereka mengorbankan semua yang mereka miliki. Tetapi ternyata Yesus tidak bersama dengan mereka terus. Nah saudara-saudara kasih Yesus Kristus, kita sebagai manusia pasti pernah kecewa. Sebagai manusia kita pasti pernah merasa tersakiti. Bahkan saudara, tanggal 5 Mei yang lalu, ini tanggal cantik ya, 5 bulan 5 tahun 2020. Ini kebetulan juga sama dengan ulang tahun pernikahan kami, gitu ya. Dunia dikagetkan, Indonesia terutama, gitu ya, dikagetkan dengan berpulangnya Didi Kempot. Nah, saudara, kalau kita tahu Didi Kempot ini sebetulnya bukan penyanyi yang baru. Ya, ketika saya remaja, ya berarti usia berarti sekitar tahun 97-an kalau nggak salah, sampai dengan tahun 2000 awal, Didi Kempot ini sudah mulai nyanyi. Sudah mulai ada lagu Campur Sari, saudara. Nah, lagu Campur Sari kan waktu itu yang terkenal, lagu yang menurut saya itu judulnya Capek. Kenapa capek? Lawong sewu kuto dilakoni, saudara. Ya.
Didi Kempot kan nyanyi kan sewu kuto apa wis tak liwati ya, sewati tak takoni. Ya, itu kan dia berarti mencari cintanya melewati kota, mencari dari hati ke hati, tapi dia tidak menemukan. Bahkan Didi Kempot mengatakan kalau toh kamu sudah dengan orang lain, berilah aku waktu untuk bisa ketemu. Ya, ini kan menunjukkan betapa dia sudah mengalami kehancuran hati atau kekecewaan. Dan Didi Kempot rupanya konsisten, saudara. Dalam lagu-lagunya itu kan lagu-lagu patah hati. Bahkan yang terakhir, yang kurang lebih setahun yang lalu sampai terbentuknya komunitas Sobat Ambyar. Ya, kalau menurut Google, Sobat Ambyar itu terbentuk Juni 2019 dan saya tidak termasuk di dalamnya. Gitu ya. Sobat Ambyar ini menarik, saudara. Kenapa? Karena Didi Kempot ini penyanyi yang usianya jauh di atas para Sobat Ambyar, tapi justru Sobat Ambyar ini dibentuk dari generasi muda banyak kan. Nah, lagu yang ngetren kan Ambyar ya. Saya agak lupa lagunya ya, kalau saudara mau mendengarkan nanti di rumah silahkan. Ya kan dikatakan wis ambyar atiku ya. Dikatakan Didi Kempot menceritakan bagaimana hatinya itu wis kebacut ambyar remuk ning ati. Itu berarti kan bahasa Indonesianya hatinya sudah hancur berkeping-keping kan gitu. Nah, tetapi saudara yang menarik di sini adalah ternyata orang-orang yang patah hati, orang yang hatinya ambyar ini justru mempunyai ikatan. Dan bukankah ini sebuah kejujuran? Memang semua manusia termasuk kita pernah mengalami kehancuran hati. Akan tetapi saudara, justru yang menarik di sini hancur atau komunitas yang ambyar ini justru mereka mempunyai ikatan yang kuat, mereka mempunyai tingkat solidaritas yang tinggi, bahkan menurut berita sebelum Didi Kempot ini berpulang, dia mengadakan konser di rumah saja, itu bisa mendapatkan hasil 7,9 miliar, angka yang fenomena. Nah, kita lihat bahwa ternyata orang-orang yang ambyar hatinya ini bisa bersatu dan bisa membuat sebuah gerakan dan bisa menguatkan orang lain. Dengan demikian, saudara, kalau boleh saya bahasakan, kalau kita sebagai tubuh Kristus, kita sebagai pengikut Kristus, kita pernah mengalami kehancuran dalam hati kita, maka jadilah sobat ambyar bagi sesamamu yang juga ambyar hatinya. Dan itulah wujud kita bergereja dalam kasih, wujud kita membangun relasi. Oleh karena itu Yesus dalam ayat 20 mengatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan kesatuan atau keintiman hubungan antara Bapa dengan Yesus itu harus dinyatakan dalam kesatuan kita sebagai tubuh Kristus dan dinyatakan melalui karya-karya kita yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menghambat kita untuk membentuk kehidupan bergereja dalam kasih dan relasi. Saudara, kita itu kan sekarang kalau pandemi COVID ini kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, sebetulnya dalam gereja ada yang mirip dengan COVID ini yang tidak kelihatan tapi yang sangat sangat berpotensi untuk menghambat kita membangun gereja dalam kasih dan relasi. Dan ini juga lebih bahaya, juga tidak kalah bahayanya dibandingkan virus COVID, saudara. Itu yang disebut dengan virus kebencian. Ketika virus kebencian itu ada, maka tanpa sadar kita yang nggak ngerti apa-apa bisa ikut benci, saudara. Kita yang mungkin nggak pernah tahu, ya kita nggak pernah bersinggungan dengan seseorang, tapi karena kita tidak hati-hati, maka kita ikut terbawa arus dan kita ikut menyebarkan kebencian. Nah, oleh karena itu,
Cara mengatasinya nanti kalau saudara kembali bergereja, bisa hidup dalam komunitas gereja, kita berkumpul bersama lagi dalam gedung gereja, dalam kegiatan-kegiatan gereja, maka cara mengatasinya kurang lebih sama dengan kita menjaga diri dari corona. Seringlah jaga kebersihan, kebersihan hati. Saudara. Kemudian apa? Sering-sering cuci tangan. Cuci tangan itu maksudnya apa? Kalau saudara nggak tahu sebuah permasalahan, mending cuci tangan, nggak usah ikut-ikut. Daripada saudara ikut-ikut, tambah jatuh, tambah ikut bisa dibenci. Dan seringlah pakai masker, saudara. Tutup mulut. Nah, jadi karena virus kebencian itu paling mudah menyebar melalui mulut. Ya, jadi pakailah masker dan social distancing dengan orang-orang yang biasa menyebar kebencian. Nah, sederhana saudara ya. Jadi kalau saudara mau mengingat bagaimana kita bisa membangun bergereja dalam kasih dan relasi, lakukanlah apa yang sekarang ini saudara lakukan untuk menjaga diri dari virus corona. Kalau itu kita bisa lakukan, maka kembali kita membangun gereja dalam kasih dan relasi. Nah, Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Siapapun di antara kita pernah kecewa, siapapun di antara kita pernah ambyar hati kita, tapi ingatlah, jadilah sobat ambyar bagi mereka yang sedang ambyar hatinya. Karena Yesus yang akan selalu menjaga hati kita bersih, Roh Kudus yang akan memampukan kita hidup jauh dari virus kebencian. Selamat bergereja dalam kasih dan relasi. Amin.